Saya telah melakukan diskusi bersama kelompok saya melalui Zoom mengenai tugas yang akan dikerjakan masing-masing mengenai gugus fungsi alkohol, amina, karboksilat, ester yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Setelah berdiskusi secara berkelompok, saya telah menemukan jurnal pertama saya melalui ChatGPT, yaitu Linking Aromatic Hydroxy Metabolic Functionalization of Drug Molecules to Structure and Pharmacologic Activity dengan peringkat Q1. Saya mencari rumusan masalah melalui ChatGPT mengenai gugus fungsi alkohol dalam menentukan sifat kimia dan biologis obat. Dan saya memilih rumusan masalah, yaitu bagaimana posisi gugus hidroksil pada cincin aromatik menentukan peningkatan, penurunan, atau hilangnya aktivitas biologis metabolit obat. Jawaban pertama yang saya temukan pada jurnal pertama yang saya temukan ini adalah metabolit arenolik dapat dihasilkan dari salah satu dari dua reaksi metabolisme, O-deacrylation gugus araklosi atau hidroksilasi cincin aromatik, terutama benzena. Dalam kasus terakhir, posisi gugus hidroksi ditemukan oleh efek elektronik dan sterik yang berlaku pada cincin aromatik. Cincin benzena mungkin ada dalam molekul obat sebagai entitas terpisah, yaitu sebagai gugus fenil, atau mungkin menyatu dengan cincin benzena lain, atau ke cincin alisiklik atau heterosiklik. Ketika cincin benzena menyatu dengan cincin alisiklik atau heterosiklik, sistem cincin dihasilkan dapat digambarkan sebagai benzenoid metabolit arsenolik. Berdasarkan gugus fenolik hidroksi pada posisi 3 dan gugus hidroksi alkohol pada posisi 6, morfin membentuk dua konjugat glukuronida, morfin 3 glukuronida dan morfin 6 glukuronida. Sementara morfin 6 glukuronida adalah agonis reseptor mu dan analgesik yang jauh lebih kuat daripada morfin 28, 29, dan 30. Morfin 3 glukuronida tidak memiliki kedua efek tersebut. Selain itu, konjugat O-glukuronida dari O-desmethytramadol dan levorfanol tidak memiliki efek agonis reseptor mu dan karenanya aktivitas analgesik. Perbedaan ukuran dan kemampuan ikatan hidrogen antara gugus hidroksil dan glukuronida dalam morfin ikatan hidrogen yang disediakan oleh gugus 6-OH penting untuk pemasangan reseptor mu dan dengan demikian, aktivitas analgesik dengan tiap bagian hidroksi gugus glukuronida pada posisi 6 morfin mampu membangun lebih banyak ikatan hidrogen daripada 6-OH. Interaksi lebih kuat dari gugus glukuronida dengan reseptor mu melibatkan peningkatan ion-ion dan ion dipol yang disediakan oleh bagian karboksilat COO-min. Keadaan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan reseptor mu fit yang lebih kuat, dan karenanya aktivitas analgesik morfin 6 glukuronida yang lebih tinggi daripada morfin. Di sisi lain, faktor ukuran mendukung gugus hidroksi pada posisi 3 morfin untuk menambahkan cincin aromatik di kantung hidrofobik di reseptor mu daripada gugus glukuronida yang jauh lebih besar. Lalu kemudian saya mencari dan menemukan jurnal pembanding melalui ChatGPT yang berjudul Antioxidant Activity of Natural Phenols and Derived Hydroxylate Biphenyls dengan peringkat Q1. Jawaban terakhir yang saya temukan pada jurnal pembanding ini adalah kehadiran dua gugus hidroksil fenolik memungkinkan peningkatan hidrogen intramolekul yang dapat meningkat secara signifikan, tetapi juga mengurangi efek antioksidan. Pembentukan ikatan ini tidak dapat diprediksi dan tidak dapat digeneralisasikan. Kehadiran substituen lain dalam cincin benzena yang juga menunjukkan kemampuan untuk membentuk ikatan ini membuat situasinya semakin sulit. Ikatan hidrogen intramolekul terbentuk antara gugus fungsional terdekat dalam bifenil terhidroksilasi dan produk radikal fenoksil sesuai, terbentuk setelah sumbangan atom H untuk menetapkan radikal bebas.
Ikatan hidrogen radikal lebih kuat daripada bifenyl terhidrolisasi awal, yang mengurangi energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antara hidrogen dan oksigen dalam gugus min-OH dalam bifenyl terhidrolisasi, yaitu meningkatkan aktivitas donor bifenyl terhidrolisasi menjadi radikal bebas. Namun, jika ikatan hidrogen berganda terbentuk antara dua gugus fenolik min-OH dalam molekul bifenyl terhidrosilasi, penurunan aktivitas antioksidan mungkin terjadi. Kemudian, bifenyl terhidroksilasi yang distabilkan hanya sebagian, diimbangi oleh radikal fenoksil yang hanya memiliki satu ikatan hidrogen, yang membuat reaksi netralisasi radikal bebas dengan menyumbat atom hidrogen yang tidak menguntungkan secara energi.